Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air Indonesia, dimanapun kalian berada. Kembali saya Roning Pandan hadir di hadapan saudara-saudariku, untuk berbagi cerita. Cerita ini saya beri tajuk wawasan kebangsaan. Sebelum kita masuk, ayolah kita buka pikiran kita supaya tidak mudah menghujat, buka hati kita supaya kita tidak sinis, dan buka kehendak kita supaya kita berani menerima hal baru. Tetapi kopinya jangan lupa, kalau habis tolong hubungi Pak Mindi ya. Kita mulai dari Indonesia. Semua tahu bahwa jumlah pulau kita 17.395, jumlah penduduknya 275 juta, nomor 4 terbesar di dunia, punya 1.340 suku bangsa, dengan 655 bahasa daerah. Kekayaan alam yang melimpah, keindahannya pun luar biasa. Letaknya strategis di perempatan jalan raya dunia di daerah tropis yang selalu hangat. Maka layak kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau pulaunya sebanyak itu, maka kita nggak khawatir hanyut keluar Indonesia ya, paling-paling kita tersangkut di salah satu pulau itu kan? Karena begitu banyaknya penduduk, ragam suku bangsa beserta bahasa daerahnya, maka betul-betul diperlukan pengelolaan yang cermat, supaya kita bisa mencapai tujuan nasional kita. Bila tidak, maka Indonesia akan mudah sekali kacau. Kacau seperti ini, adu jotos di salah satu acara temu, yang mestinya rukun guyup menyenangkan. Kejadian seperti yang baru beberapa hari lalu terjadi ini, sebenarnya banyak kita temukan di beberapa daerah Indonesia. Kejadian ini menunjukkan bahwa kita memiliki masalah gampang sekali dipecah belah, apalagi mengusung isu-isu sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Dan benar sekali Gan, sejarah juga membuktikannya, adu domba atau pemakaian politik divide et impera penjajah, sudah kita alami. Menurut sohibku si Jawa Medok, bilang, Ron, ingat ya, bahwa kita bisa melihat permasalahan sehari-hari yang terjadi pada bangsa kita, karena kita sadar melihat sekeliling kita, atau kita memawas hal-hal yang berkaitan dengan bangsa kita. Apa benar begitu? Jangan-jangan sohibku ini sedang halu, lupa minum kopi ya? Lanjutnya, ayo kita urai wawasan kebangsaan, menjadi dua kolom, wawasan dan kebangsaan. Kita tinjau dari asal-usul istilah di atas, meminjam KBBI 2002. Ketemu makna wawasan adalah hasil mewawas, tinjauan, pandangan, konsepsi cara pandang, kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu. Di bawah kolom kebangsaan, ketemu, bangsa, berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kebangsaan bermakna ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, perihal bangsa, mengenai atau yang bertalian dengan bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Menurut Parangtopo 1993, adalah tindak tanduk kesabaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati bersama. Keren abis kan sohibku ini. Terus bagaimana pengertian wawasan kebangsaan? Menurut sohibku dari Kemhan, pengertiannya adalah sebagai konsepsi cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai visi Indonesia 2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Menurut sohibku dari Kesbangpol,
adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan, dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Lanjutnya, wawasan kebangsaan juga dimengerti sebagai sudut pandang atau cara memandang, yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang, untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa, dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Supaya semakin gamblang, Sohibku mengajak mengurai pengertian tadi dalam beberapa pertanyaan pancingan. Apa wawasan kebangsaan? Jawabannya adalah konsepsi cara pandang bangsa Indonesia, gagasan atau pendapat, bagaimana cara bangsa Indonesia memandang sesuatu. Bisa saja melotot, melirik, sinis, mencibir, menghujat dan sebagainya. Untuk siapa wawasan kebangsaan ini? Ya, untuk setiap warga negara Indonesia lah. Masak untuk orang Eskimo, yang benar saja? Untuk memandang apa? Memandang seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu Astagatra, yang terdiri dari geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam, doktrin dasar atau paradigma nasional serta 4 konsensus dasar bangsa. Arah pandangnya ke dalam dan keluar diri kita sebagai bangsa. Untuk apa wawasan kebangsaan ini? Untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, guna memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara. Yang digunakan sebagai landasan wawasan kebangsaan ini adalah jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional, yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sasarannya adalah nasionalisme setiap WNI tinggi, dan keluaran akhirnya adalah tercapainya tujuan dan cita-cita nasional secara gemilang. Inilah aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain, demografi, geografi, sumber kekayaan alam, ideologi dan seterusnya. Aspek ini menjadi objek dari wawasan kebangsaan. Aspek wawasan kebangsaan ada 3, yaitu intelektual yang akan menghasilkan pola pikir, moral yang akan berbuah sikap mental, dan fisik yang berujung pada pola tindak. Intelektual menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa. Moral atau sikap mental adalah perjanjian diri atau komitmen pada seseorang atau masyarakat untuk bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah fisik, adalah perbuatan untuk mewujudkan gagasan menjadi tindakan atau produk nyata. Ketiga aspek tadi menyatu padu di dalam setiap diri warga negara, masyarakat, dan bangsa. Kemudian sering dikatakan sebagai satunya pola pikir, pola sikap dan pola tindak. Dengan kata lain, selalu konsisten, atau tidak munafik. Supaya wawasan kebangsaan yang dimaksud dapat kita fahami lebih mudah lagi, bagaimana kalau kita metaforakan dalam visualisasi berikut ini? Setuju ya, Gan? Kasus pertama adalah fotografer model. Pengetahuannya adalah sekitar peralatan fotografi, pengenalan model, teknik pengambilan gambar, pengolahan gambar, psikologi praktis model, dan sebagainya. Sikap mental dia, perempuan adalah sumber keindahan yang gak ada habisnya. Fisik, berkaitan dengan jam terbang yang banyak dalam fotografi, membuat cara memandang model cantik, dengan semangat 45, sasaran pandangnya Sekwilda, sekitar wilayah dada hingga pinggul gadis model. Kasus kedua, serdadu infanteri jago perang, kondang kanginan sampai masuk angin,
berpangkat Jenderal Bintang 5 atau Jenderal Besar. Pengetahuannya adalah sekitar taktik hingga strategi tempur infanteri, persenjataan, logistik, intelijen, dan sebangsanya. Sikap mentalnya, seluruh hidup matinya adalah untuk nusa bangsanya. Fisik, berkaitan dengan pengalaman tempurnya adalah pernah memimpin sejumlah pertempuran besar dari zaman Ken Arok hingga zaman Kennedy. Sehingga cara dia memandang model cantik, dengan melototkan mata tanpa berkedip dengan semangat yang membara haru, diarahkan ke kedua betis model. Memang infanteri kakinya harus kuat kan? Memawas kebangsaan Indonesia. Analis lingkungan strategis pengetahuannya adalah geopolitik generasi pertama hingga generasi kelima, perencanaan strategis, analisa ancaman kepemimpinan kontemporer dan sebangsanya. Sikap mentalnya, Pancasila sebagai jati diri bangsa harus diamalkan terus. Fisik atletis, pengalamannya pernah membantu peredahan ketegangan antara kerajaan Romawi dengan kerajaan Persia, meredakan konflik antara Majapahit dengan Inggris, menyarankan pencegahan pemanasan global, dan sebagainya. Sehingga cara dia memandang Indonesia dengan seluruh aspek kehidupannya, konsensus dasarnya, serta doktrin-doktrinnya dengan antusias, seksama dan menyeluruh. Setiap melihat dia akan mendapatkan umpan balik, setiap umpan balik akan semakin menambah pemahamannya terhadap Indonesia secara utuh. Selanjutnya saya bisa simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah sebuah konsepsi yang mengajak seluruh WNI berpikir, bersikap mental, dan bertindak seobjektif mungkin. Objektif berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 45 terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar setiap WNI memiliki nasionalisme kuat, peka terhadap permasalahan bangsa, faham bagaimana memecahkannya, mengakibatkan pembangunan nasional berhasil dan tujuan nasional tercapai. Demikianlah cerita singkat sohibku tadi. Semoga memudahkan agan semua dalam mencerna materi wawasan kebangsaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan sungkan-sungkan, subscribe, like, komen yang seru, dan bagikan ke semua hamba Tuhan yang Maha Esa. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.